Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridhonya kita bisa melaksanakan kegiatan Smart Train kembali. Walaupun kali ini kita tidak secara bertatap muka langsung, tapi kita secara daring tanpa mengurangi hikmatnya kegiatan Smart Train ini. Dan insya Allah kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan untuk kegiatan puasanya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, di kegiatan Smart Train daring kali ini Ibu akan membahas materi tentang akhlak. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara adab dengan akhlak ya. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan apa itu adab dan apa itu akhlak, karena itu berbeda. Karena adab dengan akhlak itu adalah dua hal yang berbeda. Adab adalah kemuliaan yang dihasilkan melalui proses pendidikan, belajar, lalu menghasilkan peradaban. Karena itu syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, syaratnya bukan iman, tapi belajar. Makanya di Mesir dulu ya ada peradaban. Di Yunani dulu ada peradaban. Apakah pada saat itu semua orang beriman? Belum tentu semuanya beriman. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan membangun peradaban. Makanya orang beradab di Jepang banyak, disiplin. Di Selandia Baru bagus, disiplin, jujur. Di Jepang itu kalau kamu ke Jepang ya, kamu menemukan ada barang-barang berharga, misalkan seperti harta, emas, ataukah uang di jalanan ya. Kamu jangan heran kalau benda-benda itu tidak ada yang mengambil. Kalau benda-benda itu masih utuh, bahkan masih ada di jalan tersebut. Ya, biasanya kalau misalkan yang di tengah-tengah jalan itu orang pindahkan ke pinggir biar tidak terinjak dan tidak hilang. Jadi yang meninggalkannya bisa balik lagi dan ketemu barang tersebut. Maka dari itu, jikalau Anda ingin mendapatkan adab, ukurannya tidak hanya di negeri muslim saja. Di negeri non muslim pun kita bisa mendapatkan adab ya, mendapatkan itu. Tapi untuk akhlak itu berbeda ya. Akhlak itu berbeda. Karena akhlak adalah nilai kemuliaan yang didapatkan karena proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang beradab, belum tentu dia itu berakhlak. Nilai kemuliaan dari proses ibadah, dan itu adalah fitrah kehidupan manusia. Makanya ketika kita hidup ya, ketika kehidupan kita di saat diciptakan, prosesnya disebut dengan khuluq, proses penciptaannya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan disebut dengan khaliq, ada di dalam Quran surat Al-Hijr
ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya. Jadi yang menciptakannya disebut dengan khaliq. Proses penciptaannya disebut dengan kholak. Sedangkan yang menciptakannya disebut dengan khaliq. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sering disebut dengan sang khaliq. Nah, kita makhluk. Makhluk itu bisa berupa jin, manusia ataupun hewan. Dalam Al-Qur'an ya, di sini disebutkan wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup, kalau ingin mulia makanya haruslah ibadah. Liya'budun, ibadah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan kholak. Maka dari itu, jika Anda semua ingin mendapatkan akhlak, maka kalian harus beribadah. Dari ibadah, akhlak itu akan tercipta, kemuliaan dari akhlak itu. Jadi, akhlak itu merupakan kemuliaan yang didapatkan melalui proses ibadah. Kalau kita ingin akhlak kita baik, maka ibadah kita pun harus baik. Karena ibadah dengan akhlak itu senafas. Mungkin untuk materinya hanya ini saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.